Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Alhamdulillah, di bulan yang mulia ini Allah memberikan kita keistiqomahan untuk senantiasa disibukkan dalam kebaikan, yang semoga kemudian kebaikan ini segala ikhtiar untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga diamini oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah suatu saat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Ilmu Online Cimahi, pembahasan kali ini terkait dengan 3 cara melakukan kebaikan dalam Islam, yaitu salah satunya adalah zakat, kemudian ada infak, dan kemudian ada sedekah. Atau kemudian jika kita akan urut, kita akan mulai dari infak, kemudian selanjutnya sedekah dan juga zakat. Apa sesungguhnya yang menjadi perbedaan dan yang menjadi hal krusial kaitan dengan ketiga definisi ini? Yang pertama mengenai infak. Infak adalah sesuatu hal yang kita berikan, entah berupa material atau juga moral, dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Apakah kemudian setiap infak itu adalah sesuatu hal yang menjadi kebaikan? Maka dalam konteks ini infak butuh kemudian diniatkan untuk menjadi sesuatu yang bersifat taqarruban ilallah. Maka infak dalam Al-Quran itu ditakkid atau dikuatkan kepada fisabilillah. Wa anfiqu fisabilillahi wa la tulqu biaidikum ilat tahlukah, misalnya. Maka infak, jika kemudian infak ingin menjadi sesuatu yang dianggap sebagai ibadah, sebagai cara untuk taqarruban ilallah, maka infak ini butuh diniatkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kemudian infak ini hanya sekedar pemberian, memenuhi hajat atau kehidupan tanpa niat karena Allah, maka infak ini tetap boleh dilakukan, tetapi tidak dalam porsi sedekah. Nah, infak yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, atau tadi disampaikan infak fi sabilillah, adalah sesungguhnya nama lain dari sedekah. Nah, sedekah ada 2. Pertama ada sedekah tatawwu', dan yang kedua ada sedekah wajib, atau yang nantinya kemudian sedekah wajib ini menjadi diistilahkan lainnya menjadi zakat. Kembali kepada sedekah tatawwu' atau sedekah sunnah. Sedekah sunnah adalah infak yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, atau infak atas nama Allah Subhanahu wa taala dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ini adalah sesuatu yang umum sifatnya, tidak hanya tentang memberikan materi, tidak hanya tentang memberikan uang, tidak hanya tentang memberikan dana misalnya, tetapi seperti yang kita maklumi semua, dalam Al-Quran, dalam hadis banyak disebutkan tentang kaitan dengan sedekah yang sifatnya umum. Bukankah kita sering mendengar ada makalah yang berasal dari hadis yang mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa tasbih, tahmid, dan semua kalimat thayyibah juga sedekah. Dan hal-hal yang lain yang secara esensi adalah sedekah sebagai ibadah taqarruban ilallah, tetapi kemudian dari sisi lainnya tidak seperti sedekah yang kita anggap selalu dari sisi materi, tetapi ini juga dianggap sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuatu yang kemudian kita berikan, kita usahakan, kita ikhtiarkan atas nama Allah, di jalan Allah, maka itu disebut sebagai sedekah tatawwu' atau sedekah sunnah, atau nama lain dari infak fi sabilillah. Maka kemudian yang terakhir, sedekah wajib, ini menjadi juga nama lain dari zakat. Allah katakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, sampai selanjutnya. Itu kemudian dianggap dan diyakini, ditafsirkan oleh banyak mufassir sebagai ayat mengenai zakat. Dan itu sudah kita maklumi semua. Maka
sedekah yang wajib itu kita sebut sebagai zakat. Nah, zakat pada esensinya dibagi dua. Ada zakatul fitr atau yang dikenal oleh kita sekarang zakat fitrah, atau zakat yang berbasis kepada quti baladin. Ya, zakat yang berbasis fitr, berbasis sesuatu yang biasa dimakan oleh masyarakat umum. Kemudian ada zakatul mal, ada zakat yang berbasis harta, yang nantinya dalam kesempatan yang lain insya Allah bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana dan seperti apa istilah zakatul mal itu dilakukan dan ditasarufkan. Para pemirsa NU Online Cimahi yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang mulia ini, ketiga hal ini bukanlah satu-satunya yang kemudian bisa kita lakukan sebagai kebaikan. Meski demikian, kita butuh memaklumi bahwa zakatul fitr adalah kebaikan yang pasti dan harus kita lakukan, karena ini menjadi satu kewajiban yang dilakukan dengan waktu di bulan Ramadan menuju Syawal. Infak dan sedekah menjadi sesuatu hal yang lain yang harus dan baik untuk kita lakukan, karena kita memaklumi bahwa di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Mari kita kemudian bersama-sama untuk membangun ekonomi umat dari sisi yang paling sedikit, yaitu infak dan sedekah. Betapapun kecilnya apa yang kemudian kita berikan, semoga kemudian hal tersebut menjadi sesuatu yang besar jika kemudian kita lakukan bersama-sama, dan menjadi sesuatu yang luar biasa besar di sisi Allah, karena kebaikan yang kita lakukan karena Allah, insya Allah akan Allah balas dengan sebaik mungkin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. NU memiliki lazisnu yang kemudian bisa menjadikan harta yang kemudian ingin dititipkan dapat ditasarufkan dengan cara melalui datang atau kemudian berdonasi secara online melalui lazisnu NU Cimahi, yang insya Allah kami akan mentasarufkan kepada siapapun yang berhak dari sisi syariat, dan akan kami transparankan apapun yang kemudian sudah dititipkan. Para pemirsa NU Online Cimahi, demikian yang dapat disampaikan. Semoga kajian singkat ini bisa bermanfaat dan memberikan barokah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.